yang jadi suka. Timur ke barat, selatan ke utara. Stay tuned. Kakak lihat tambah manis, kakak tak bolak-balik. Timur ke barat, selatan ke utara, berjejer pulau-pulau, mari goyang jangan kau potong bebek, angsa masak di kuali, nona minta dansa 4 kali. Dong bilang nona mau goyang sampai pecah sayangnya. Dong bilang nona mau goyang sampai patah sayangnya. Dong bilang nona mau goyang sampai pecah sayangnya. Dong bilang nona mau goyang sampai patah sayangnya. Soal pesta katong sing kalah, so pasti malam ini mengalah. Mope puter pica-pica, nona aku goyang lincah-lincah. Satu Indonesia bikin heboh, lagu timur memang paling gacor. Nona Jawa, nona Sumatera, nona Kalimantan dengan Sulawesi. Ada juga nona Papua, nona Ambon, dan nona NTT. Dong bilang nona mau goyang sampai. Dong bilang nona mau goyang sampai patah sayangnya. Dong bilang nona mau goyang sampai. Dong bilang nona mau goyang sampai patah sayangnya. Dong bilang nona mau goyang sampai. Timur ke barat, selatan ke utara, berjejer pulau-pulau, mari goyang jangan kau potong bebek, angsa masak di kuali, nona minta dansa 4 kali. Dong bilang nona mau goyang sampai. Dong bilang nona mau goyang sampai. Dong bilang nona mau goyang sampai. Pica sayangnya. Dong bilang nona mau goyang sampai patah. Dong bilang nona mau goyang sampai. Lihat nona makin gagal, bikin kakak jadi suka. Dulu ada rambut kepang 2, sekarang rambut merah-merah. Kakak lihat tambah manis, pulang rantau dari mana? Aduh ada nona jantan, lalu pasang gaya depan kakak. Kakak jadi jatuh, kakak tak bolak-balik. Lihat nona semakin menyala, kakak hati susah. Ade bikin kakak mete, tidur malam bola-balik. Sejak kakak lihat aduh Tuhan ampuni.
lewat lorong depan rumah. Kakak jadi salting sampai mood berubah. Semangat tiba-tiba gara-gara ada nona. Ini bidadari timur siapa yang punya? Kakak lacak kopu nama. Barang itu terpakai lama. Langsung tanya di kopu mama. Ternyata ada nona kopu nama Maimunah. Maimunah lucunya. Kakak harap bisa satu rumah. Kalau terima sapu cinta. Kakak janji kita langsung nikah. Waduh ini anak gagalan. Cuma di Jawa tanpa peninggalan. Gaya semakin beda, bikin merah-merah. Aduh mama, mama ini siapa punya? Dulu masih kici-kici-kici Nona, sekarang balik Jawa makin cantik Nona. Oh, sekarang asli bidadari jatuh dari. Kalau jadi dengan kakak stop mabok tuh, pasti kakak ni ada pucur. Sumpah di Jawa sodo yang bodoh. Lihat dia makin gagal, bikin kakak jadi suka. Dulu ada rambut kepang dua, sekarang rambut merah-merah. Kakak lihat tambah manis, pulang rantau dari mana? Aduh ada nona jangkar lalu pasang gaya depan kakak. Kakak jadi jatuh, kakak tak bola balik. Lihat ada nona semakin menyalai. Kakak hati susah, ada bikin kakak mete. Tidur malam bola balik, sejak kakak lihat ade. Aduh ampun, ade bikin kakak mete. Tidur malam bola balik, sejak kakak lihat ade. Aduh Tuhan ampun, saya. Selamat malam. Wow, itu dia tadi Lala Widi PJ Kota Vanessa dan juga Syakira dengan Tak Bola Bale. Boleh Tepuk tangannya yang paling meriah. meriah, Bapak Ibu semua. Karena ini lagu nempel banget di kepala ya, Caya. asli Apalagi lagu nempel ini banget. pecah banget kemarin tuh di acara 17-an. Benar. Di istana kemarin. Iya. Wah. Presiden Republik Indonesia aja sampai turun mimbar, joget prajurit TNI, kemudian paskibraka semuanya asik banget. Tapi tahu nggak sih, Apa? Ate? Iya. Jadi di antara semua nih ada funky Papua dancers, Aha. penyanyi-penyanyi yang kece-kece. Ternyata ada 7 orang news anchors dari iNews Media Group. Ini ada anchor. Boleh dong lambain tangannya teman-teman. Mana yang news anchor? Keren banget gak sih? Tinggi Keren banget yang tinggi itu. Boleh ditanya dong yang tinggi itu. Saya Boleh, penasaran. Sini mas, sini mas. Namanya siapa kamu? Namanya siapa? Saya Bayu Pradana. Bayu Pradana. Ini intermezzo dulu. Ah. Jadi aku ngobrol sama teman-teman anchor. Ya. Sebelum acara ini pada dibilang, kita dance kali ya. Terus katanya, apa? Dance? Kita kan news anchors. Katanya, masa dance gitu kan kayak, aduh kayak serius banget gitu kan. Tapi pas udah tadi 2 jam sebelum acara mereka, iNews Media Group Dancers, gitu. Wih. Ini nih kaptennya nih, kaptennya. Kaptennya. Saya tapi kalau Kita ngeliat wawancara Bayu kayak dulu mau kali ya, manjat pohon wawancara ya dulu saya ya. ya, begini. Bayu udah Iya. berapa hari ini persiapan? Bisa dilihat dari gerakannya tadi ya. Udah 6 jam. Hush. Enggak, mereka bohong. Sombong. Mereka itu karantina 7 hari 7 malam untuk dance tabola bale loh. Boleh di-share dikit dong siapa sih yang jadi coachnya? Terus latihannya tuh gimana?
Wah ini cukup pelik karena ada Reni di sana yang kayaknya lebih jago. Boleh dong tepuk Kayak tangannya passionnya buat Reni. Reni. Keren banget. Jadi gimana? Biasanya siaran berita sekarang dance. Bu Angela mungkin next kalau ada event lagi ada IMG Dancers. Ini bisa loh. Sudah siap kita. Bisa Bu Angela. Oke, terima Silakan kasih banyak Bayu. Teman-teman sekali lagi boleh tepuk tangan dong buat teman-teman News Anchors. Tapi Ate ngelihatnya kurang meriah kalau penontonnya nggak ikutan gitu. Iya, karena dari tadi pada pengen goyang tapi kayaknya ada bangku jadinya duduk gitu. Tapi gitu. gimana kalau penontonnya yang belakang pasti nurut, kalau yang depannya juga mau. Gitu. Aha. Iya. Gimana kalau kita ulang satu kali lagi tak bola balenya, setuju Bapak Ibu? Boleh nggak? Setuju, tapi ada syaratnya. Syaratnya harus bangkit berdiri. Berdiri gitu Bu Begitu. Angela. Mas Aiman boleh lo dipimpin loh. Izin Bu. Ayo boleh. Bapak Menteri Bu Angela, kebetulan KPI kita katanya kalau Bapak Ibu berdiri. Kalau ikutan joget kita bagus gitu katanya ya. Iya. Iya. Satu Ayo, kali lagi ayo. boleh teman-teman semua kita bangkit berdiri Ayo ya. semuanya. Oke. Musik siap ya. Musik Kita siap hitung Bang, bareng-bareng juga ya. siap ya. Oke, kita hitung Oke. bareng-bareng siap? Oke. Hey. Semuanya. Waduh ini anak kakalan, cuma dia jawab tanpa benih jalan. Gaya semakin beda, bibir merah-merah. Aduh mama, mama ini siapa punya? Dulu masih kici-kici-kici, nona. Sekarang balik Jawa makin cantik, nona. Oh perfect sekali, asli bidadari jatuh darilah. Kalau jadi dengar di kakak stupa mabok toh, su pasti kakak ni ada pucoro. Sumpah ni kau so yang bodoh. Biar orang makin dalam, bikin kakak jadi suka. Dulu ada rambut kepang, dua sekarang rambut merah-merah. Kakak ni ada tambah manis, tulang rantau dari mana? Aduh ada nona dan lalu pasang gaya depan kakak. Kakak jadi jagowe, kakak tak bola balik. Dia ada nona, semakin menyalai. Kakak hati susah, ade bikin kakak mele. Tidur malam bola balik. Sejak kakak lihat ade, aduh Tuhan ampuni. Oke. tepuk tangan Boleh duduk semuanya. lagi. Terima kasih ya, terima kasih semuanya ya. Terima kasih semuanya. ya. Ate ikut lah, Ate ikut. Jangan. Yang lain boleh balik. Ate, aku tahu kamu ngincer siapa. Siapa? Pasti kamu ngincer Lala Widi kan? Tahu Nah, aja. kebiasaan deh. Kan ada Lala, Tingki Wingkinya suka ya. Saya Dipsi ya. Tapi tadi seru banget ya ngomongin soal Tabola Bale. Ya. Ini tuh lagu Timur ya Teh ya. Tapi ternyata bahasanya tuh bahasa Padang. Jadi dari Timur, Indonesia, terus kemudian Barat disapu semua ya. Wow, respect banget ya. Hormat buat kakak-kakak dari Timur yang semakin menyala. Boleh tepuk tangannya Bapak Aku tuh Ibu. sekarang ya kalau scroll sosmed Yes. aja, itu pasti dengernya backsound dari lagu-lagu Timur. Benar. Bahkan itu viralnya sampai ke luar negeri. Benar, di Asia sampai ke mancanegara semuanya nyetel Tabola Bale. Dan tadi yang bikin kita bangga juga adalah penyanyi-penyanyi spesial yang membawakan lagu Pica Pica 2. Tadi ada Pice Kota, kemudian Tabola Bale tadi dibawakan Pice Kota, Vanessa Z, Shakira Fir dan juga Lala Widi. Jangan lupa juga tadi ada Funky Papua dan teman-teman Anchor ya. Itu tadi Pice Kota bisa sampai ganti baju di panggung, Ate mau juga lah. Gak usah, gak ada yang mau lihat. Oh, nggak Masuk ada yang mau angin lihat. nanti Ate. Oke, daripada kita berlama-lama, kita mau sapa dulu teman-teman semua Boleh. kali ya. Kita langsung sapa aja, jalan-jalan ke Pulau Madura. Cakep, makan bebek sinjai pakai nasi hangat. Cakep. Cakep, selamat datang pemimpin daerah dari seluruh Nusantara. Boleh tepuk tangan yang paling meriah untuk pemimpin daerah Awards 2025. Wow. Tapi sebelum melanjutkan acara kita malam hari ini, Yes. kita sapa-sapa dulu para tamu undangan yang sudah hadir, terutama Betul. yang di depan-depan ini. Betul, Bapak Ibu secara Karena hormat. ini menentukan job kita lanjut atau enggak. Betul, harus lanjut ya. Iya, Kita Pak, harus ya. berkesinambungan. Secara hormat kami ucapkan selamat malam dan selamat datang kepada Bapak Pratikno selaku Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia. Selamat datang juga untuk Bapak Muhammad Tito Karnavian selaku Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia.
Selamat datang untuk Bapak Aris Marsudianto sebagai Kepala Badan Pengendalian Pembangunan dan Investigasi Khusus Republik Indonesia. Bapak Dr. Andes Trubus Rahardiansyah MS selaku Dewan Juri. Ibu Angela Tanusudibyo selaku CEO iNews Media Group. Bapak Syafril Nasution selaku Vice CEO dan News Director iNews Media Group. Bapak Ruby Panjaitan Vice CEO dan CFO iNews Media Group. Dan kepada Bapak Ibu jajaran direksi dan pemimpin redaksi iNews Media Group. Juga tentunya semua ataupun para tamu undangan pemimpin daerah Awards 2025. Boleh tepuk tangan untuk kita semua Bapak Ibu sekalian. Selamat datang di Jakarta Concert Hall iNews Tower. Saya Fatih Andika dan rekan saya. Dan saya Rosalin yang akan membersamai Bapak dan Ibu sekalian dalam acara Pemimpin Daerah Awards 2025. Baik Bapak Ibu sekalian, jadi tahun ini Atep, Pemimpin Daerah Awards 2025 ini membawa tema. Nah temanya apa? Itu ya Ocha? Temanya ini adalah terkait dengan percepatan pembangunan daerah untuk peningkatan ekonomi nasional. Dan tentunya sebagai stasiun televisi berita nomor 1 di Indonesia, iNews dengan bangga menyelenggarakan program penghargaan yang didedikasikan untuk para pemimpin di tingkat provinsi, kabupaten, kota, di mana penghargaan ini tidak terbatas pada forum koordinasi pimpinan daerah, namun juga mencakup tokoh-tokoh lain yang kebijakannya ini berhasil memajukan pembangunan di daerah. Wow, tapi sebelum kita melihat siapa saja yang akan menerima apresiasi dalam ajang Pemimpin Daerah Awards 2025, Ate mau ngasih tahu sesuatu hal yang penting. Ternyata penerimaan apresiasi ini tidak berlangsung begitu saja. Akan tetapi penerima apresiasi malam ini sudah melewati proses penjurian yang begitu ketat, Ocha. Betul, jadi seluruh kandidat pemimpin daerah Awards 2025 ini telah diseleksi melalui mekanisme penjurian dengan Dewan Juri Kepala Badan Pengendalian Pembangunan dan Investigasi Khusus Kabinet Merah Putih, Aris Marsudianto, kemudian Direktur Pusat Kajian Kebijakan Publik Universitas Trisakti Profesor Dr. Trubus Rahadiansyah, kemudian pemimpin redaksi iNews Aiman Wicaksono. Mas Aiman juga ikutan lagi Mas, ya ampun Mas Aiman udah presenter iya, calon politisi iya. Pemret iya. Betul. Sekarang ngejuri juga. Nanti stand up juga ya. Ngerebut job ada yang belum, ada yang belum. Apa? Dancer belum punya. Mas Aiman kalau rakyat bersuara butuh opening act dancers, kita udah lengkap ya iNews Media Group ya. Oke, jadi Ate harus siap-siap. Ya. Kita berdua harus banyak skillnya. Supaya jobnya gak diambil orang. Pokoknya role modelnya sekarang Mas Aiman. Ate. Boleh, panutan Mas Aiman. Siap. Oke, hadirin dan juga pemirsa di rumah. Tanpa berlama-lama lagi kita pasti sudah penasaran apa saja kategori dan juga apresiasi yang kita miliki pada malam hari ini. Langsung saja kalau begitu kita panggilkan pembaca apresiasi untuk kategori yang pertama ini dia. Chamar Henda dan Diandra Mukni. Halo, selamat malam para hadirin, pemirsa, selamat malam Diandra. Baik, selamat malam para hadirin, para pemirsa dan juga Chamar Henda. Gimana nih tadi joget obalo balik kita masih kos-kosan ya? Ini sebenarnya pressure juga ya, karena kita pertama kali baca nominasi dan masih ngos-ngosan ya. Persiapan kita 7 hari 7 malam loh. 7 hari 7 malam, jadi Bayu bohong ya tadi ya. Bener. Dia bilang katanya yang paling malu tapi yang paling lincah ternyata ya. Nah, Chamar luar biasa sekali nih. Hari ini kita berkesempatan untuk membacakan apresiasi yang diberikan kepada pemimpin daerah yang memiliki terobosan-terobosan hebat nih. Ya, Diandra saya juga sama ya. Tapi kalau kita berbicara tentang inovasi daerah, kira-kira apa sih yang terbesit di benak kamu? Since aku juga sering lihat kamu mungkin beberapa pemimpin daerah yang sempat datang di Prime Show dan kamu juga sempat wawancara. Nah, kalau menurut aku inovasi daerah itu ide-ide kreatif para pemimpin daerah tentunya yang bisa membuat pelayanan publik itu makin cepat, kemudian masalah di daerah bisa cepat selesai dan potensi lokal ini bisa dimaksimalkan. Ya, setuju ya, karena bentuk pelayanan tersebut ini juga bisa membuat pelayanan publik yang makin asik, terus juga yang paling penting adalah bisa mengajak warga, masyarakatnya untuk ikut serta membangun daerahnya ya. Jadi daerahnya makin maju, Diandra. Betul sekali. Nah, kalau gitu Chamar langsung aja kita bacakan penerima apresiasi daerah untuk kategori inovasi daerah. Ya, hadirin dan juga pemirsa, penghargaan ini dianugerahkan kepada program, terobosan atau kebijakan dalam upaya pembaharuan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bertujuan untuk meningkatkan kinerja pemerintah
dan layanan publik, serta inovasi yang mencakup penerapan teknologi baru, kebijakan, dan proses di internal pemerintah. Dan penerima apresiasi dalam kategori inovasi daerah adalah Provinsi Jawa Timur dengan program Transjatim berkomitmen meningkatkan pelayanan transportasi publik yang terjangkau, nyaman, dan terintegrasi. Selain itu, sistem pembayaran elektronik, sistem deteksi kebakaran, dan aplikasi digital Transjatim juga bagian dari inovasi. Provinsi Kalimantan Tengah dengan program Satu Rumah Satu Sarjana memastikan setiap rumah memiliki seorang sarjana yang diharapkan bisa jadi tulang punggung keluarga. Kabupaten Kutai Kartanegara dengan program Urban Farming untuk mendorong generasi muda memajukan industri pertanian. Kabupaten Kota Baru dengan program Kota Baru Cerdas berkomitmen memastikan setiap anak memiliki kesempatan yang sama dalam meraih pendidikan terbaik dengan alokasi anggaran 58 miliar rupiah. Baik, untuk itu langsung saja kita undang ke atas panggung Ibu Hovifah Indar Parawangsa selaku Gubernur Jawa Timur atau yang mewakili. Kami turut mengundang ke atas panggung Bapak Agustiar Sabran selaku Gubernur Kalimantan Tengah. Kami undang ke atas panggung Bapak Randy Solihin, Wakil Bupati Kutai Kartanegara. Selanjutnya kami undang ke atas panggung Bapak Syairi Muklis, Wakil Bupati Kota Baru. Dan dengan hormat kami mengundang Bapak Tito Karnavian selaku Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia untuk bergabung bersama kami dan memberikan penghargaan kepada penerima apresiasi. Baik, kami persilahkan kepada seluruh penerima apresiasi untuk berfoto bersama dengan Bapak Tito Karnavian selaku Menteri Dalam Negeri. Kita berikan apresiasi yang setinggi-tingginya untuk para penerima apresiasi dari berbagai kota kabupaten. Baik, terima kasih untuk Bapak Tito Karnavian untuk tetap berada di atas panggung untuk memberikan apresiasi selanjutnya, dan para penerima apresiasi kami persilahkan untuk kembali ke tempat yang telah disediakan. Baik, langsung saja kita akan membacakan penghargaan apresiasi untuk kategori pembangunan ekonomi daerah. Ya, pemirsa, penghargaan ini diberikan kepada program, terobosan, dan upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di suatu wilayah melalui berbagai kegiatan ekonomi dengan melakukan kemitraan dengan semua stakeholder perekonomian dalam upaya meningkatkan potensi daerah dan menjaring investasi. Dan penerima apresiasi untuk kategori pembangunan ekonomi daerah adalah Kabupaten Tanah Laut dengan capaian di bidang pertanian diharapkan dapat menjadi lumbung padi hingga menciptakan swasembada pangan. Kabupaten Tabalong dengan program kredit Tabalong Smart memberikan akses permodalan tanpa bunga, bebas jaminan, dan tanpa biaya administrasi kepada UMKM, pedagang kecil, dan petani.
Kabupaten Balangan dengan program Sanggam Babungas membantu pelaku UMKM berkembang tanpa kendala modal dengan alokasi dana sebesar 6,5 miliar rupiah. Untuk itu kami undang ke atas panggung Bapak Rahmat Rianto, Bupati Tanah Laut. Dan selanjutnya kami undang Bapak Nur Rifani selaku Bupati Tabalok. Kami turut mengundang Bapak Sufrianor selaku PLT Sekretaris Daerah Kabupaten Balangan. Baik, dengan hormat kami persilakan kepada Bapak Tito Karnavian selaku Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia untuk kembali memberikan penghargaan kepada penerima apresiasi. Dan langsung saja kami persilakan kepada seluruh penerima apresiasi untuk berfoto bersama dengan Bapak Tito Karnavian selaku Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia. Kita berikan tepuk tangan untuk penerima apresiasi. Kami ucapkan selamat kepada penerima apresiasi dan kami persilahkan untuk kembali ke tempat duduk. Namun kepada Bapak Tito Karnavian, kami akan persilahkan untuk memberikan sepatah dua patah kata. Dan tentunya tadi kita sudah lihat bersama ya bahwa setiap pemimpin daerah memiliki inovasi-inovasi tersendiri ya. Betul sekali. Kami persilahkan Pak Tito untuk memberikan sepatah dua patah kata. Tes. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Salve, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Yang saya hormati Ibu Angela, CEO iNews dan segenap direksi komisaris iNews dan keluarga besar iNews. Kemudian senior saya Pak Profesor Pratikno, Menko PMK, sahabat saya Pak Aris Marsudianto, Kepala Badan Bapisus. Saya nggak mau jelaskan apa karena yang jelas menakutkan. Dan Mas Aiman, ya, ini apa ikon kita ini. Rekan-rekan gubernur, Bapak Ibu sekalian, Bupati, Wali Kota yang hadir, kita tahu bahwa semenjak era reformasi 99 ada perubahan yang sangat besar dalam paradigma administrasi pemerintahan di Indonesia. Dari yang sebelumnya sangat sentralistis menjadi, saya nggak mengatakan desentralisasi, tapi semi desentralisasi. Karena tidak sepenuhnya diserahkan kepada daerah. Ada urusan konkuren yang dikerjakan bersama-sama. Nah kemudian berimbas juga dalam sistem pemilihan rekrutmen kepala daerah yang semula ditunjuk. Kemudian beralih kepada pemilihan oleh masyarakat atau rakyat langsung. Nah ini memberikan dampak positif negatif. Salah satu positifnya diantaranya adalah adanya kewenangan yang lebih luas oleh kepala daerah untuk mengambil kebijakan. Sebagian kewenangan diberikan kepada daerah. Kemudian daerah bisa melakukan inovasi, terobosan-terobosan kreatif, sejumlah peraturan bisa dibuat, peraturan daerah atau peraturan kepala daerah, bupati, wali kota, yang bisa menentukan hajat hidup masyarakatnya. Dan kemudian pemilihan kepala daerah juga langsung kita harapkan akan mendapatkan legitimasi dari rakyatnya ketika memimpin. Tapi kita sudah berjalan, saya kira lebih dari 20 tahun, kita sudah mulai melihat. Ada juga minusnya. Minusnya adalah ketika mungkin yang dipilih belum tentu orang yang sebetulnya cocok gitu. Karena sistem pemilihannya yang mungkin kurang relevan di daerah-daerah tertentu.
Kemudian yang kedua adalah kewenangan. Kalau salah gunakan kewenangan atau tidak tepat dalam menggunakan kewenangan yang ada, jadi bahkan mungkin abuse of power yang digunakan salah, itu akan berdampak negatif yang sangat luas di masyarakat. Dan kita tahu bahwa daerah kita ada 552, ada 38 provinsi, 38 gubernur, ada 98 wali kota, kota madya, dan ada 416 bupati. Semua memberikan andil untuk masyarakatnya dan semua memberikan andil untuk pembangunan nasional Indonesia. Nah, oleh karena itu kita harus menjaga agar teman-teman kepala daerah yang sudah mendapatkan kepercayaan dari rakyat diberikan kewenangan by law, ini betul-betul tepat menggunakan kewenangannya untuk kepentingan rakyatnya. Nah, kita mengawalnya tentu menggunakan prinsip yang paling mendasar, yaitu reward and punishment, stick and carrot. Rewardnya ya bisa dari masyarakat dalam bentuk penghargaan, dari netizen mungkin pujian-pujian, pemerintah juga memberikan penghargaan. Pemerintah pusat misalnya, kementerian lembaga memberikan penghargaan macam-macam, inflasi, inovasi, ya, bahkan Kementerian Keuangan memberikan dana tambahan insentif fiskal namanya bagi daerah-daerah yang berprestasi di bidang-bidang tertentu. Inilah betul sebagai carrot-nya. Dan kemudian ada juga stick, ada punishment yang diberikan kepada daerah-daerah juga. Punishment yang paling yang paling gampang mungkinlah punishment dari masyarakat. Misalnya dalam bentuk penyampaian pendapat, unjuk rasa di DPRD mungkin dipertanyakan, kemudian di media diberitakan, sampai ke punishment yang bisa diberikan oleh pemerintah pusat, Kemendagri misalnya, bisa melakukan pemberhentian 3 bulan, bahkan pemberian tetap melalui mekanisme tertentu. Dan bahkan yang paling berat adalah punishment dalam bentuk penegakan pidana misalnya. Kalau melakukan pelanggaran pidana, tidak pidana korupsi contohnya. Dan itu sudah banyak terjadi. Nah, pada malam ini kita menyaksikan salah satu bentuk reward yang diberikan oleh non pemerintah, lebih khususnya adalah dari media. Oleh karena itu inisiatif dari iNews, it is really a matters. Ini really meaningful, sangat bermanfaat dalam membuat iklim menjaga teman-teman kepala daerah agar mereka dapat berprestasi menggunakan kewenangannya untuk kepentingan rakyatnya dan dapat menjadi motivasi bagi kepala daerah sendiri, karena di dalam sistem pemilihan langsung saat ini ada 2 kata magic bagi kepala daerah. Satu adalah popularitas, 2 adalah elektabilitas. Yang dapat ini pasti akan lebih populer, apalagi iNews yang memberikan. Iya. Yang kedua elektabilitas. Ini dapat ya kayak gini, ini lumayan naikin elektabilitas ini. Meskipun masih lama, masih 5 tahun lagi, tapi sudah nabung duluan gitu. Jadi jangan heran mungkin Bu Angela, Pak Eman, Mas Aman, kita belum selesai acara ini Pak. Itu teman-teman kepala daerah sudah bawa tim medianya, sudah viral Pak di daerahnya masing-masing Pak. Terima kasih banyak untuk iNews, saya apresiasi kami pemerintah mengucapkan terima kasih, meringankan tugas kami. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bagi yang mendapatkan penghargaan. Saya yakin iNews memberikan penghargaan dengan tim yang betul-betul objektif dan handal. Makasih. Terima kasih banyak Bapak Tito Karnavian atas waktunya. Silakan kembali ke tempat. Dan tentunya Camar, tadi seperti yang kita simak pernyataan dari Pak Tito ya, bahwa inovasi yang dilakukan oleh setiap daerah ini tentunya membawa pembangunan daerah yang positif, membawa dampak positif ya. Ya betul sekali. Kalau kita lihat ya tadi seperti yang disampaikan oleh Pak Tito, sebagai jurnalis peralihan dari milenial akhir dan juga Gen Z awal, kita sudah mengikuti sepak terjang Pak Tito Karnavian, dan betul apa yang disampaikan bahwa mudah-mudahan apa yang dilakukan oleh pemimpin daerah selaras dengan kepentingan dan juga kesepakatan stakeholder, dan tentunya yang paling penting adalah bermanfaat ya, menjawab kebutuhan masyarakat. Nah setelah ini masih akan ada penampilan yang menarik lainnya dan luar biasa dari performance lainnya. Setelah ini tetaplah bersama kami di Pemimpin Daerah Awards 2025.
bawa namamu. Ku ingin tidur dan bermimpi malam ini. Di kamar ini sendiri melintas sepi. Usut masam rambut dan gaun malamku tak peduli. Di sana engkau berjuang, di sini aku yang sendiri. Di sana engkau tersenyum, di sini aku yang menangis. Jangankan untuk bertemu, memandang pun saja sudah tak boleh. Apalagi menyanyi bersama bagai hari lalu. Jangankan mengirim surat, menitip salam pun sudah tak boleh. Ternyata memang kau tercipta bukan untukku. Shakira. Jangan pernah kau katakan bahwa cintamu hanyalah untukku, karena kini kau telah membaginya. Maafkan jika memang kini harus ku tinggalkan dirimu, karena hatiku selalu kau lukai. Tak ada lagi yang bisa ku lakukan untukmu. Ku hanya bisa mengatakan apa yang ku rasa. Semuanya ku menangis, membayangkan betapa kejamnya dirimu atas diriku. Kau duakan cinta ini, kau pergi bersamanya. Ku menangis, melepaskan kepergian dirimu dari sisi hidupku. Harus selalu kau tahu, akulah hati yang telah ku sakiti. Yang bisa ku lakukan tanpamu. Ku hanya bisa mengatakan apa yang ku rasa. Ku menangis, membayangkan betapa kejamnya dirimu atas diriku. Kau duakan cinta ini, kau pergi
Wow, luar biasa. Itu dia penampilan dari Lala Widi dan juga Shakira Fir dibikin koplo asik banget ya. Itu dia dua mantan ate loh barusan itu. Enggak usah yang nari. yang nari. Dikuncir tadi. Kamu udah mau nikah loh Teh, jangan aneh-aneh kamu ya. Tapi ngomong-ngomong suasana hari ini asik banget ya Teh. Kayak pesta rakyat kurang sate padang sama es teh manis aja ya. Itu dia. Tapi yang paling bikin bangga pokoknya karya-karya nyata dari para pemimpin daerah untuk tanah air. Nah tadi kita udah saksikan banyak sekali terkait dengan pimpinan daerah yang mendapatkan penghargaan apresiasi. Kalau gitu kita penasaran berikutnya akan seperti apa. Langsung saja untuk pembacaan apresiasi kategori selanjutnya yang menggunakan pakaian tradisional kontemporer. Kita panggilkan ini dia. Wiki Adrian dan Reni Arumsari. Baik, selamat malam hadirin yang terhormat. Selamat malam Reni. Selamat malam Wiki. Kamu cantik sekali malam hari ini. Terima kasih, kamu juga ganteng banget menggunakan wasra Nusantara Indonesia yang pasti nggak pernah gagal ya. Betul sekali, sama seperti Bapak dan juga Ibu yang ada di sini. Semuanya cantik-cantik, ganteng-ganteng. Boleh mari beri tepuk tangan yang paling meriah untuk hadirin yang terhormat yang sudah hadir pada kesempatan kali ini. Pasti semuanya sudah tidak sabar untuk mengetahui kira-kira siapa saja penerima penghargaan yang nanti kita akan bawakan. Tapi sebelumnya saya boleh pantun dulu ya? Boleh dong. Oke, kamu bantu cakep, hadirin yang terhormat juga boleh bantu cakep ya. Siap. Baik, oke. Pesan ojol di aplikasi. Cakep. Bayarnya tinggal di-scan aja. Artinya? Pemimpin jujur, anti korupsi, daerah maju, rakyat sejahtera. Luar biasa. Pantun kamu ganteng banget kayak kamu malam hari ini. Tapi saya sebagai perempuan tidak mau kalah. Ya. Saya mau berkarya juga sama seperti pemimpin daerah perempuan di seluruh Indonesia. Boleh kita berikan tepuk tangan hadirin? Saya bantu cakep juga. Kalau saya cantik aja. Oh cantik aja, oke. Pakai S ya. Karena kamu perempuan aku bilangnya cantik aja ya. Oke, Betul. dibantu cantik ya, siap. Ubur-ubur ikan lele. Cantik. Burung gagak, burung kakak tua. Artinya apa? Kerja nyata, jangan bertele-tele supaya rakyat sejahtera. Luar biasa. Ubur-ubur ikan lele, langsung bacain kategori selanjutnya yuk Le. Biar tidak bertele-tele ya Wiki ya. Betul. Baik hadirin dan juga penonton di rumah, penghargaan dalam kategori ini akan dianugerahkan kepada program terobosan atau kebijakan yang memudahkan masyarakat untuk mengakses pelayanan publik, mencakup layanan administratif kependudukan, kesehatan, dan transparansi informasi. Dan penerima apresiasi dalam kategori pelayanan publik adalah Provinsi Papua Tengah dengan program sekolah gratis dan sekolah sepanjang hari. Berkomitmen meningkatkan kualitas sumber daya manusia dengan penerima manfaat hampir 30.000 siswa. Kabupaten Lampung Selatan mendapat apresiasi publik dalam menyikapi berbagai kritikan masyarakat. Sosok pemimpin muda yang tidak anti kritik serta tak anti batasan sosial ini dinilai sebagai langkah positif dalam membangun pemerintahan yang berorientasi pada kepentingan rakyat. Kota Surabaya dengan Mall Pelayanan Publik Siola mempermudah warga mengakses pelayanan administrasi kependudukan atau Adminduk hingga mengurus perizinan. Provinsi Kalimantan Selatan dengan program peningkatan kepatuhan pelayanan publik hingga raih penghargaan Ombudsman RI. Masuk zona hijau dengan nilai 95,74 dan meningkat dari tahun sebelumnya. Kota Jayapura dengan program Turun Kampung, fokus pastikan pelayanan pemerintah mudah diakses di kampung-kampung, seperti mendorong gerakan asupan makanan dan minuman bergizi dan ubah jam operasional puskesmas. Kepolisian Resor Kota Sidoarjo dengan program Mall Mini Layanan Polri dan penguatan ketahanan pangan, menyatukan pelayanan terintegrasi untuk mendorong pelayanan publik yang prima serta mengoptimalisasi pengaduan masyarakat, baik terkait tindak pidana kriminalitas maupun penguatan ketahanan pangan untuk mewujudkan swasembada pangan.
Satreskrim Polresta Sidoarjo berkomitmen menindak tegas pelanggaran terhadap standar mutu pangan, khususnya beras yang menjadi konsumsi utama masyarakat. Baik, selamat kepada seluruh pemenang. Beri tepuk tangan yang paling meriah, hadirin yang terhormat. Berikutnya kami akan langsung undang ke atas panggung Wakil Gubernur Papua Tengah, Bapak Deinas Gele. Kami juga mengundang Bupati Lampung Selatan, Bapak Radityo Egi Pratama. Berikutnya kami juga akan undang Wali Kota Surabaya, Bapak Eri Cahyadi atau yang mewakili. Kami juga mengundang Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Bapak Muhammad Muslim. Berikutnya kami undang dengan hormat Wali Kota Jayapura, Bapak Abisai Rolo. Kapolresta Sidoarjo, Kombes Pol Christian Tobing. Berikutnya kami undang ke atas panggung Kasatreskrim Polresta Sidoarjo, Kompol Fahmi Amarullah. Baik Wiki dan juga hadirin, karena seluruh penerima apresiasi sudah berada di atas panggung, dengan hormat kami mengundang Bapak Pratikno selaku Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia untuk bergabung bersama kami memberikan penghargaan kepada penerima apresiasi. Baik, selamat sekali lagi kepada seluruh pemenang. Kami mohon kesediaan kepada Bapak Pratikno untuk berdiri di tengah-tengah pemenang. Bapak untuk kemudian dapat berfoto mengabadikan momen spesial pada malam hari ini. Baik, 3, 2, 1. Sekali lagi boleh ya. 3, 2, 1. Baik, beri tepuk tangan yang paling meriah. Kami mohon kesediaan kepada yang terhormat Bapak Pratikno untuk tetap berada di atas panggung, Bapak. Baik, dan kepada penerima apresiasi kami silakan untuk kembali ke tempat semula dan kami ucapkan selamat sekali lagi. Dan berikutnya untuk menyampaikan satu patah dua patah kata, saya silakan kepada Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia, Bapak Pratikno. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Yang saya hormati Ibu Angela, seluruh keluarga besar iNews, dan juga rekan-rekan di kabinet dan Bapak Ibu semuanya, terutama kepala daerah dan juga dari pemimpin daerah yang lain yang memperoleh penghargaan. Jadi Bapak Ibu sekalian, pelayanan publik baik itu yang diberikan oleh pemerintah daerah, oleh kepolisian dan seluruh aparat pemerintah itu merupakan wujud nyata dari kehadiran negara.
di tengah rakyat. Negara hadir dalam bentuk pelayanan publik. Pelayanan publik ini merupakan kewajiban konstitusional pemerintah untuk mengurus rakyat, melayani rakyat dengan sebaik-baiknya. Oleh karena itu, terima kasih kepada Bapak Ibu dari jajaran pimpinan daerah, dari kepolisian yang baru saja memperoleh penghargaan. Bapak Ibu telah menghadirkan negara, telah menghadirkan sosok negara di mata rakyat. Negara hadir dalam wajahnya yang ramah, yang peduli, yang melayani, yang berbakti untuk rakyat. Oleh karena itu saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Pemerintah pusat tidak sesering hadir di depan rakyat secara langsung dibandingkan dengan Bapak Ibu yang hadir di lapangan. Oleh karena itu kami menyampaikan terima kasih. Semoga kerja hebat dari Bapak Ibu, Bapak-bapak tadi yang penuh dengan inovasi akan menjadi inspirasi bagi pemimpin daerah yang lain, bagi aparat kepolisian, bagi seluruh aparat negara yang melayani rakyat sehari-hari yang berada di lapangan. Marilah kita jadikan pelayanan publik ini bukan sekedar kewajiban, bukan sekedar melaksanakan tugas dan fungsi sebagai aparat negara, tetapi ini adalah panggilan moral yang menghadirkan negara yang melindungi, melayani, mengayomi, dan mensejahterakan seluruh rakyat. Itulah yang terus-menerus disampaikan oleh Bapak Presiden Prabowo kepada kami-kami yang ada di kabinet. Dan terima kasih Bapak Ibu sudah membantu kita semuanya di pemerintah pusat untuk menggantikan, menjalankan mandat konstitusional yang diberikan kepada pemerintah. Terima kasih kepada iNews, seperti yang disampaikan oleh Pak Mendagri, iNews sudah membantu pemerintah pusat untuk memotivasi, memberikan insentif, memberikan penghargaan, menginspirasi kepada para pelayan-pelayan rakyat. Semoga inspirasi ini akan menjadi dorongan tahun depan akan makin banyak orang yang berlomba-lomba untuk berbakti untuk rakyat. Antara lain hadiahnya adalah dari iNews gitu. Tapi lebih dari itu sekali lagi melayani rakyat adalah panggilan moral lebih dari sekedar pelaksanaan tugas dan fungsi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Pratikno, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan RI. Kami persilakan untuk kembali duduk. Luar biasa sekali ya speech atau sambutan dari Bapak Pratikno ini, seperti kita tadi disampaikan oleh Bapak Pratikno bahwa seorang pemimpin daerah itu harus bisa mewakili rakyat dan juga menjadi pelayan publik yang baik. Luar biasa, kita berikan tepuk tangan sekali lagi untuk Bapak Pratikno. Dan tentu saja pemimpin daerah yang peduli akan rakyatnya, kemudian itu yang menjadi pemimpin rakyat yang kemudian ideal begitu ya. Betul sekali. Dan ditunggu terus prestasi-prestasinya. Baik. Nah Reni, ini untuk pembacaan apresiasi berikutnya ini kita nampaknya harus take team nih Reni. Betul sekali, kita langsung saja panggil duo news anchor yang berasal dari Palembang, Bayu Pradana dan Fazila Khairunisa. Selamat malam. Wah Zila, ternyata kita punya darah yang sama ya, darah Palembang ternyata. Palembang? Iyo, cuman kalau aku bedanya adalah blasteran. Blasteran apa tuh? Blasteran dengan Jogja. Oke, jadi Palembang Jogja gitu ya. Iya. Berarti kita sama-sama wong Kito Galo ya, Mbak ya? Iya, kapan ngirup cuko gitu, ajak Pak Tito mungkin ya. Izin Pak. Oke, jadi kita sama-sama wong Kito Galo nih Mbak ya. Iya. Oke. Nah Zila, ngomong-ngomong wong Kito Galo, tapi kalau jalan-jalan kamu suka kemana? Aku suka jujur ya Mbak, kalau aku pribadi
sejauh ini aku suka banget ke Raja Ampat Papua. Itu bikin aku sampai sekarang tuh berkesan banget. Wajar, karena lautnya indah, terus juga alamnya luar biasa. Mau tahu kalau saya sukanya di mana? Mana tuh kalau Bayu? Kalau saya sukanya di sini karena ada di samping kamu. Ah bisa aja nih Bayu nih. Tapi ngomong-ngomong emang alam-alam Indonesia ini luar biasa, apalagi untuk wisatanya itu sangat luar biasa. Betul begitu, ada Bu Zita Anjani juga bersudah di tengah-tengah kita ya, utusan khusus bidang pariwisata RI. Mungkin mau diajak kali kita jalan-jalan, kita boleh loh Bu. Kita siap loh Bu untuk diajak ke Raja Ampat gitu ya. Dan baik, kita langsung aja untuk membacakan penerima penghargaan apresiasi untuk kategori pengembangan pariwisata dan UMKM. Ya, penghargaan ini akan dianugerahkan kepada program terobosan atau kebijakan yang ditujukan untuk peningkatan potensi wisata daerah, mencakup daya tarik, fasilitas pendukung, dan aksesibilitas yang bertujuan untuk menarik lebih banyak lagi wisatawan agar dapat mendorong ekonomi daerah dan UMKM. Dan penerima apresiasi dalam kategori pengembangan pariwisata dan UMKM adalah Kota Bandar Lampung dengan program pinjaman tanpa bunga untuk UMKM. Menawarkan pinjaman 25 hingga 50 juta rupiah untuk pengembangan usaha UMKM dan meningkatkan daya saing. Kota Malang dengan program 1000 event Kota Malang berkomitmen hadirkan beragam event berkualitas untuk tarik wisatawan dan dorong pertumbuhan ekonomi demi meningkatkan kunjungan wisata dan kesejahteraan masyarakat. Kabupaten Berau, perkuat sinergi majukan destinasi wisata. Berkomitmen optimalkan potensi Berau melalui peningkatan fasilitas pendukung, penguatan promosi, serta pengembangan usaha berbasis pariwisata dan kearifan lokal. Kabupaten Batanghari mendukung pelaku UMKM dengan memberikan fasilitas tempat berjualan serta mempromosikan produk hasil UMKM melalui pembangunan area publik, area wisata, festival, dan expo Batanghari Tangguh. Untuk itu langsung saja kami mengundang untuk naik ke atas panggung kepada Ibu Eva Duyana, Wali Kota Bandar Lampung. Selanjutnya Bapak Wahyu Hidayat, Wali Kota Malang. Berikutnya Ibu Haja Sri Juniarsih Mas, Bupati Berau. Selanjutnya Bapak Muhammad Fadil Arif, Bupati Batanghari. Dengan hormat kami mengundang kepada Bapak Aris Marsudianto selaku Kepala Badan Pengendalian Pembangunan dan Investigasi Khusus untuk bergabung bersama kami dan memberikan penghargaan kepada penerima apresiasi. Berkenan Bapak untuk berfoto bersama terlebih dahulu Bapak. Baik, selamat kepada para penerima apresiasi dan kami mohon kepada Bapak Aris untuk tetap Bapak berada di tempat Bapak. Dan kepada para penerima apresiasi kami silakan untuk kembali ke tempat duduk. Pak Aris kami mohon berkenan untuk tetap di tempat. Berkenan Bapak untuk menyampaikan sepatah dua patah kata Bapak. Waktu dan tempat kami silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Selamat malam, salam sejahtera untuk semuanya. Yang saya hormati Bapak Menko PMK, Bapak Pratikno. Yang saya hormati abang saya, Mendagri Pak Tito Karnavian. Yang saya hormati Ibu Angela, selaku CEO Media Group ya, iNews. Dan sahabat saya Mas Aiman ya, yang setiap saat ya, koordinasi sama saya. Serta seluruh manajemen di iNews Media Group yang saya hormati pula. Kemudian tak lupa yang saya banggakan dan saya cintai ya seluruh gubernur, bupati, wali kota, perwakilan Polres ya yang telah mendapatkan awards ya dari Pemimpin Daerah Award 2025 dari iNews ya. Semoga reward ini bisa menjadi pendorong semangat, motivasi ya untuk bisa melaksanakan pengabdian kepada bangsa dan negara ya dengan baik dan lancar. Saya tidak akan berpanjang lebar ya, namun ada 3 hal yang izin saya sampaikan kepada bapak-bapak ibu semua, terutama para kepala daerah yang ada di seluruh Indonesia yang mungkin menyaksikan pada acara ini. Yang pertama, saya izin menyampaikan kepada seluruh kepala daerah, mohon gunakan seluruh dana APBD yang diterima dipastikan sampai ke masyarakat. Jangan sampai ada lagi kepala daerah yang tertangkap korupsi, manipulasi dan lain sebagainya. Kalau kita lihat ke belakang, 5 tahun ke belakang sedih, ratusan kepala daerah masuk penjara hanya gara-gara korupsi. Itu uang rakyat, itu uang negara. Ya, oleh karena itu pusat Pak Mendagri fokus dengan visi dan misi Pak Presiden, gimana caranya kita bypass sampai ke user, sampai ke rakyat yang benar-benar bisa dirasakan. Nah, tidak ada yang namanya pemotongan anggaran di daerah, justru akan ditambah caranya yang mungkin berubah. Yang kemarin beberapa step, sekarang kita pangkas ya langsung ya masuk ke user masing-masing. Jadi mohon kepada seluruhnya kita berpositif thinking ya, sekali lagi yang pertama supaya kepala daerah tidak ada lagi yang terlibat korupsi dan manipulasi. Yang kedua, saya izin menyampaikan juga kepada seluruh kepala daerah untuk membangkitkan yang namanya kreativitas dan inovasi. Karena pemimpin itu seni, Pak. Semakin banyak dia referensi, semakin banyak dia berkreatif, punya inovasi, maka akan semakin banyak dia bisa menggali, mengeksploitasi, mengeksplorasi kemampuan daerahnya masing-masing. Ya. Gandeng pihak-pihak ketiga, gandeng program-program pemerintah yang sekarang berjalan. Ada koperasi merah putih, ada makan bergizi gratis dan lain sebagainya. Ya, manfaatkan semua sumber daya yang ada di daerah masing-masing dengan cara-cara kreativitas. Seorang pemimpin daerah ya, harus mempunyai sense of business, ya, walaupun ya harus mempunyai sense of leadership juga yang baik, ya, tetapi dengan sense of leadership saja tidak cukup, ya, karena manajerial itu berkaitan dengan kalkulasi, ya. Oleh sebab itu kepala daerah mohon ditingkatkan kreativitas dan inovasinya untuk mengeksploitasi dan mengeksplorasi sumber daya kekayaan yang ada di daerahnya masing-masing dengan cara yang baik dan benar. Yang ketiga, saya sampaikan kepada seluruh kepala daerah juga, ya, untuk ada kepedulian. Tadi disampaikan Pak Mendagri, kepala daerah itu modalnya 2, yaitu kapabilitas dan elektabilitas. Namun mohon izin Pak Mendagri saya tambahin 1, moralitas. Pemimpin daerah harus mempunyai moralitas, kapabilitas, dan elektabilitas yang baik. Nah, moralitas ada di depan. Oleh karena itu, peduli kepada masyarakat. Jangan ngebos atau ya bergaya tuan, ya. Turun ke bawah, ya. Mengerti apa kesulitan masyarakat di bawah, ya. Rasakan nafasnya, denyutnya, ya. Apa yang harus dilakukan sebagai pemimpin daerah? Shooting problem yang jelas, cari solving problemnya yang jelas, baru kreativitas dan inovasi, ya, untuk mencari jalan yang terbaik. Dengan demikian diharapkan kebijakan pemerintah di daerah itu akan selalu sinergis dan harmonis dengan
apa kesusahan yang dirasakan oleh masyarakat. Mungkin 3 ini ya yang pengen saya sampaikan. Kemudian yang terakhir, saya mengucapkan terima kasih kepada Ibu Angela selaku CEO iNews di media ini yang telah membuat acara yang cukup spektakuler. Yang moga-moga ini bisa diikutin oleh televisi-televisi yang lain. Ya. Tidak hanya kepada kepala daerah, ya banyak sekali yang bisa kita berikan award. Para volunteer-volunteer, relawan-relawan, ya banyak sekali. Ya. Dan mungkin juga akan saya gugah, tidak hanya stasiun televisi, mungkin juga korporat, perusahaan-perusahaan besar bisa membuat award masing-masing. Ya. Intinya sinergis kita untuk membangun bangsa ini ya, untuk memberi motivasi, ya, memberi rangsangan supaya semuanya menjadi penggerak ya, supaya 2045 benar-benar tercipta ya Indonesia emas ya. Kemudian yang terakhir, semoga kita semua diberikan petunjuk, bimbingan dan hidayahnya untuk mengabdi kepada bangsa dan negara Indonesia tercinta. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Aris atas sambutannya. Baik. Dan Bayu, kita bergeser ke kategori selanjutnya nih. Dan penghargaan ini akan diberikan kepada pimpinan daerah yang berkolaborasi dengan pemerintah pusat, daerah, swasta nasional dalam bentuk kerjasama strategis di bidang ekonomi, pendidikan, kesehatan, dan sosial budaya. Dan penerima apresiasi untuk kategori kerjasama strategis adalah DPRD Kota Bekasi dengan program mengembangkan laboratorium pendidikan di SD, TK, dan PKBM untuk mendorong pendidikan di Kota Bekasi lebih berkualitas. Untuk itu kami mengundang ke atas panggung kepada Bapak Sardi Effendi, DPRD Kota Bekasi. Baik, dengan hormat kami mengundang kepada Ibu Angela Tanusudibyo selaku CEO iNews Media Group untuk bergabung bersama kami dan memberikan penghargaan kepada penerima apresiasi. Baik, kami mengucapkan terima kasih pada Ibu Angela Tanusudibyo dan juga para penerima apresiasi. Dan sekali lagi selamat ya baik pada para pemenang. Betul. Dan kita harapkan semoga para pemimpin daerah ini tadi bisa amanah juga ya. Untuk memajukan daerahnya masing-masing. Nah, para hadirin, ternyata host kita ini sudah menyiapkan penampilan yang semoga aja ya setelah ini nggak ada tukang bakso yang lewat di rumahnya pakai HT ya. Aduh, serem banget ya, Bay ya. Jangan sampai nih ya. Kalau gitu langsung saja kita panggilkan host kita, Ate. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku host tapi disuruh stand up komedi, boleh nggak? Boleh ya? Bapak-bapak boleh Pak? Karena ini pengalaman pertama saya Pak, stand up di acara Pemimpin Daerah Award. Di depan para pemimpin, acaranya TV nasional. Disuruh membahas tentang pemimpin, aduh Pak gimana tuh. Tadi di belakang ya, kru pada wanti-wanti Pak. Teh yang aman-aman aja katanya, tenang aja. Pejabat kita mah aman semua. Yang gak aman kan nasib rakyatnya. Masih boleh? Masih. Enggak, maksudnya pejabat kita aman, yang amanin banyak ajudan gitu. Pejabat kita kan cuma 2 ya pilihannya ya. Kalau yang baik itu diamanin ajudan, yang nggak baik diamanin KPK. Aman Pak? Aman Pak? Pratikno aman ya? Udah begini-gini ngoling siapa tuh Pak? Maaf ya Pak ya. Lanjut nggak nih? Nggak, saya kalau soal pemimpin daerah, saya itu memperhatikan banget ciri khasnya. Mereka tuh jadi sorotan gitu. Ada pemimpin daerah itu yang ciri khasnya pakai baju adat tuh ya. Itu berarti dia ingin melestarikan budaya Indonesia. Ada juga ya pemimpin daerah pakai batik, jas, itu berarti dia pengen terlihat berwibawa.
Ada juga nih satu pemimpin daerah yang santai gitu pakaiannya Pak, kayak pakai celana lepis, terus pakai kaos sama rompi oren. Nah tuh, itu berarti dia habis nonton Persija. Hampir loh. Dan gaya kepemimpinan daerah juga beda-beda Pak. Pasti kalian ngeh ya. Ada yang pemimpin daerah itu yang hobi nyanyi. Sampai-sampai lagunya ada di lampu merah. Alhamdulillah gara-gara itu macetnya tetap. Tapi warganya jadi hafal lagu dia. Sekarang juga banyak pejabat-pejabat yang aktif di sosmed ya Pak ya. Sampai anak kecil tuh pada takut dimasukin barak ya. Anak kecil diancam ke barak, ke pesantren kilat aja males ya. Dan bahkan gak cuma aktif di sosmed, sekarang banyak pejabat yang aktif di ruang rapat Pak. Kemarin yang joget-joget. Saya agak heran Pak, ekonomi lagi goyang kok mereka juga goyang. Saya ngeliat mereka sekarang bawahnya pengen nyawer Pak. Kecilnya gak dibedong kali itu. Pantesan saya gak heran kenapa kebijakan banyak yang goyang, yang bikinnya begitu. Aman Ibu, lanjut. Lanjut. Wah di backing Bu Angela. Angela kan ada istilah angel, malaikat A-nya AT, malaikatnya AT. Iya. Lanjut lah. Tapi emang serba salah jadi pejabat ya Pak ya. Ketika mereka gerak bikin heboh. Ketika diam naikin pajak. Pajak naik mulu Pak, udah pembangunan, penghasilan kemarin. Saya mau nikah Pak September. Ada pajak amplop kondangan, ya Allah. Saya mau nikah kayak berasa mau lomba, kena pajak hadiah. Maksud saya kayak ada peribahasa loh di Indonesia ini. Di mana bumi dipijak, di situ kita kena pajak. Saya disuruh katanya kalau berandai-andailah menjadi pemimpin. Saya berandai Pak, kalau misalkan saya jadi pemimpin, yang saya lakukan adalah satu, mengurangi pengangguran, setuju? Karena sekarang mencari lapangan kerja itu lebih susah daripada mencari lapangan padel. Pengangguran banyak, padahal pemerintah udah bergerak yang bagus loh Pak, mengurangi pengangguran. Contoh, ada tanah 2 tahun nganggur disita, ya kan? Nganggur itu. Rekening 3 bulan diblokir ya. Tapi orang yang nganggur jutaan dicuekin ya, gimana tuh. Ya. Saya juga Pak ya, kalau misalkan saya jadi pemimpin saya nggak mau neko-neko. Saya nggak mau banyak minta anggaran. Apalagi sampai 50 juta untuk ngekos. Dengan asumsi 3 juta sehari, itu kosan apa hotel? Itu pasti AC-nya adem banget tuh, AC-nya dari AC Milan itu kayaknya tuh. Tidurnya empuk banget tuh kasurnya tuh. Saking empuknya dia tidur di situ, di ruang rapat nggak bakal tidur lagi. Katanya kalau dia butuh kosan itu gara-gara kerjanya tuh takutnya jauh dari Senayan. Takut telat kena macet. Lah, ya kalau sekarang masih macet apa gunanya mobil tatot-tatot ya? Maksud saya kalau jauh misalkan dari daerah Tangsel gitu ke Senayan jauh, ya bangun lebih pagi, benar nggak? Ini bangun pagi aja males, gimana mau bangun kepercayaan masyarakat? Pak, saya stand up komedian Pak, saya tinggal di Bintaro, saya pernah kerja sampai Bogor, sampai Bandung, saya pernah kerja di Bogor, jam 9 pagi saya stand up. Tapi saya berangkat dari Bintaro jam 4. Tuh, masa komedian sama politisi itu bisa kalah gitu? Komedian sama politisi kan sama ya, sama-sama ada lucunya. Kalau komedian lucunya di kehidupan, politisi lucunya di kebijakan. Terima kasih, saya Ate. Semoga tidak ada yang tersinggung. I love you. I love you Bu Jela, Mas Aiman, Pak Pratikno, I love you. Kurang bakal metre kowe aja sumalah tresno kurang bakal ilang ibarat koyo kudu jajak kowe
saanane sing penting rokowe ngombe kembang tahu rasane kaya ngombe susu ra usah mencucu tresno rokowe ra bakal tak madu bunga tenan rasane wong kang lagi kandro tak perjuangke tekan jalur melengko kowe siji-sijine aku bangga karo kowe kelem nompo apa anane tresnoku ra bakal metre kowe aja sumelang tresnoku ra bakal ilang ibarat kaya butaku caca kowe jen istimewa. Mangan tempe rasane kaya mangan lawo sate senajan saanane sing penting ro kowe ngombe kembang tahu rasane kaya ngombe susu ra usah mencucu tresno ro kowe ra bakal tak madu rasane wong kang lagi kandro tak perjuangke tekan jalur melengko kowe siji-sijine aku bangga karo kowe kelem nompo apa anane tresnoku ra bakal kowe aja sumelang tresnoku ra bakal ilang ibarat kaya butaku Jogja kowe jen istimewa kowe siji-sijine aku bangga karo kowe kelem nompo apa anane tresnoku ra bakal mletre kowe aja sumelang tresnoku ra bakal ilang ibarat kaya butaku Jogja kowe jen istimewa ibarat kaya butaku Jogja kowe jen istimewa. Kembali lagi di Pemimpin Daerah Awards 2025. Wow, luar biasa, keren banget. Keren banget. Tadi ya. Lala Widi. Lala Widi lagi. Itu lagi dia Kira lagi. Pokoknya keren banget dari awal sampai akhir. Berbagai penghargaan yang diberikan ini juga membuat kita sangat-sangat bangga. Ya. Dan tentu tadi lengkap sekali ada AT juga tadi stand up comedy. Iya emangnya tadi ya. Sampai-sampai dikasih love loh sama Pak Pratikno. Aman ya Pak ya, saya udah deg-degan loh pulangnya ini. Jadi katanya AT mau nebeng pulang Pak, takut ada apa-apa di jalan. Dikawal gitu ya. Iya dikawal boleh, pokoknya sukses terus buat para pemimpin daerah kita yang sudah memenangkan penghargaan. Kita bangga sekali. Selamat sekali lagi ya. Apalagi tadi itu Ate kan dari Lampung. Ada Wali Kota Bandar Lampung, ada Bunda Eva mana? Oh udah pulang ya? Padahal minta backingan loh tadi. Padahal Ate mau sungkem dulu ya. Tak terasa ya, tak terasa. Masih pengen koploan tapi kita sudah sampai di ujung acara. Sekali ini kami ucapkan terima kasih banyak sudah menyaksikan program dari Pemimpin Daerah Awards 2025. Sekali lagi selamat kepada seluruh pemenang. Selalu amanah, sukses selalu karena harapan bangsa kita besar sekali pada pemimpin daerah terbaik kita di tanah air. Kami juga mengucapkan terima kasih ya. Terima kasih kepada seluruh pengisi acara. Ada Pice Kota, ada Vanessa Z,
Shakira Fier, Lala Widi, dan juga Panggi Papua. Serta seluruh pihak yang terlibat dalam Pemimpin Daerah Award 2025 ini ya. Baik, akhir kata Bapak dan Ibu sekalian, saya Rosalin Chu dan rekan saya Ate. Fatih Andika mewakili kru yang bertugas memohon maaf jika ada kekurangan. Kami pamit undur diri dan sampai jumpa. And everybody please welcome BJ Kota, Vanessa Z, Shakira Fier featuring Lala Widi. Ada bahagia yang belum kita rasa setelah bersama. Usahakan semua, kira-kira kapan waktunya tiba. Segala upaya, apapun kita coba, tak pernah lelah. Serahkan padanya sang pencipta. Dengarlah doa kita berdua. Jika tidak hari ini, mungkin minggu depan. Jika tidak minggu ini, mungkin bulan depan. Jika tidak bulan ini, mungkin tahun depan. Segala harapan akan datang yang kita impikan. Janganlah mengira dulu, waktu masih panjang. Ingatlah kita selalu, kita pernah berusaha. Kita usahakan lagi sayang. Yakin waktunya akan tidak minggu ini, mungkin bulan depan. Jika tidak bulan ini, mungkin tahun depan. Segala harapan kan kata yang kita impikan.